Saya pertanyaannya ini yang terakhir, kalau misalkan nanti part 2 mulai, saya boleh ikut? Boleh, Kang Nino megang jelantungnya juga boleh. Megang lebih bagus. Boleh. Ya, yang penting tangan nggak boleh lepas aja. Sementara di channel tersebut semuanya kok bisa masuk saat jin itu keluar sendiri. Assalamualaikum, selamat malam sahabat Dark Side Ekspedisi yang senantiasa cintai dan disayangi Allah, Tuhan semesta alam. Berjumpa lagi dengan saya, Baron dan kawan-kawan di channelnya DSX. Tapi di malam hari ini kita punya konsep berbeda, bukan penarikan pusaka, juga bukan penelusuran, melainkan lebih ke berbagi cerita mistis. Dan kebetulan di tengah-tengah kita ada Om Agus Nino ya. Om itu. Oh, apa tuh? AA. Dedek. Ada AA Agus Nino. Agus Nino ini apa? Aktor. Sebagai aktor ya. Sebagai aktor dari preman pensiun 1, 2, 3. Yang menjadi korban teror, intimidasi, harus berani menjadi saksi di depan polisi. Ya kan, aktor senior juga ya berarti ya. 1, 2, 3 tuh, berarti senior juga itu. Sebenarnya mah di dunia seni mah nggak ada senior. Oh begitu. Lebihnya aya lah gitu. Ya. Saya mah termasuk senior. Ya, aya wae nya anu, wah iya senior, junior, pasti aya wae nya. Saya tidak merasa. Nah, itu uniknya Mang Nino gitu. Jadi inklusif, setara. Nggak ada senior, nggak ada junior, semuanya rata gitu. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Duduk sama Cimogo beda. Baik nih, Om Agus Nino, oh bukan Om ya, AA ya. AA Agus Nino. Sebelum curhat atau bercerita pengalaman mistisnya nih, ada beberapa pertanyaan dari kita ya, ya. Oke, pertanyaan pertama ya. Nama asli sah sih, Mang? Soalnya ini akrab pisan gitu dibilang. Nama asli mah sebenarnya mah Dani Normansyah. Oh, Dani Normansyah. Dani Normansyah dan tila lahir ge mama eta. Eta bubur bodas. Cuman 2009 itu ada ajakan ya. Dulu mah basicnya musik. Oh, pernah main musik juga. Ya, musik di kafe gitu kan. Ada yang ngajakin walaupun eta tim Trans TV lah dulu. 2009 teh ngajakin syuting. Ayah saya mah sin bohong teh. Makanya ngasih nama samaran dari dulu teh. Jangan samaran isi waduk. Nino intinya. Dani Normansyah. Nino teh. Nah, dari situ lah. Dari situ apanya Nino lah, orang entertain. Oh, begitu. Nah, sejarahnya teh dari Dani ke Nino teh. Betul. Kalau nama Agus sendiri sebenarnya itu istilahnya hatur nuhun saya nya ke sutradara gitu. Karena di preman pensiun lah nama saya diketahui. Oh, begitu. Jadi ditempatkan Agus. Dan kebetulan saya lahirnya bulan Agustus. Oh, karena eta merenannya jadi Ya. tahu si Kang sutradara teh, oh iya melahirna Agustus, terus dari Agustus. Oke. Oh, ente. Karena emang benar di Palasari teh aya preman anu geus gede. Oh, Pak Agus. Oh, Pak Agus. Tatoan sarua. Jadi ngangkat cerita untung bersih. ya, Untung bersih. Tapi cigana lamun Mang Nino iya ada aya tatoan,
Jika lain-lain jadi tukang buku tah di preman pensiunnya. Jika jadi preman oge we. Jadi tukang pijet mah. Oke. Pertanyaan kedua ya. Kegiatan sehari-hari kan ayeuna preman pensiun Bang Nino aktif teu? Oh, disebut aktif preman pensiun menurut saya bukan hanya filmnya. Ya. Bagi saya selama 2009 FTP, SCTP atau naon eta hanya di preman pensiun yang seperti family. Oh iya. Jadi saya tuh ikut syuting oke, sok diajakan. Dia tuh nongkrong gitu, maha ngariung. Oh, silaturahmi teh kuat. Silaturahmi, jadi Kuat. perlu nggak perlu, nah ulah ngariung gitu. Oh iya, Hayu wae, bener. gitu. Jadi ulah disaha-saha gitu. Ya, ngajarinnya gitu kan saudara. Kami bebarengan gitu. Ya. Dari situlah istilah nama kan melekat lah family. Jadi lebih ke silaturahmi teh lebih Ah, kental gitu. sebenarnya. Dah, gengs dengekeun. Ieu mah urang baheula pernah ngiluan futsal, mung urang cedera teh diajakan futsal anjing teh ditanya. Ulah kitu tingali artis wae ge geus teu miluan syuting silaturahmi mah nya Om Nin. Iya. Ulah kitu sia, maneh tah awal. Sorry. Oke, lanjut ya. Langsung Kak, pengalaman mistis ieu mah euy. Pengalaman mistis. Pernah acan mistis. gitu. Ieu mah entah keur leutik, Om Nin atau udah gede atau ayeuna-ayeuna atau karek kamari pisan gitu. Sebelumnya Kang Nino pernah kan mengikuti konten mistis? Pernah. Oh nya nu ieu nya nu kamari. Iya. Ieu. Oh, nah, saya sempat ikut karena tapi sebelumnya yang tadi ditanyain ya memang sering malahan. Oh sering. Apa aja contohnya? Itu pernah kejadian waktu di Hotel Anyer. Hotel. Nah, itu uniknya itu. Saya sekeluarga sama saudara saya dari Singapura pengen liburan ke Anyer. Tadi dinya teh urang teu nyaho. Gak ngecek HP atau Google nah, yang penting cari hotel yang murah di Anyer. Nah, datanglah ke sana. Di awal datang wae geus aneh. Mobil Beda welahnya beda auranya. mobil parkir itu. Resepsionis di sebelah sana kan. Itu masuk parkir. Saya keluar, istri di dalam jeung anak teh kan lagi main gadget. Keluar can genep di pintu. Udah manggil, "Yah, ayah." Balik deui otomatis. Pas buka pintu, "Apa, Bu?" "Apa ya, ayah ada nggak manggil." 5 tamu. 5 mobil. Ya, Jadi posisi sepi, saya nyampe jam 11 malam. Oh, tanya. Saya nggak tahu kalau hotel itu ternyata adalah gitunya. Nah, itu nama geus lah dari kagok. Udah nyampe nya emangnya balik deui Ya, gitu kan. ya. Nggak mungkin. Oke lah, kita tidur lah. Dari situ besoknya hujan kan, hujan gerimis. Saudara saya dari Singapura pengen beli makanan, sarapan. Sok beli makanan. Kanan ke bawah dan ternyata pas balik lagi ada yang ketinggalan di mobil, tolong Pak ambilin Ya. kata istri itu pengambilin buku atau catatan. Saya kalit udah ada namanya asa aya nu aneh gitu ya. Perasaan teh beda. Perasaan lah. beda weh gitu. Naik lift lah saya naik lift ke lantai paling bawah. Pas muka sekurang jalan asa poe kieu gitu nya. Jeung siga nu tidak terurus gitu. Mau balik gimana? Keluar deh Ya. dengan alasan antar ke si abang, bang orang Singapura kan, anterin lah. Kenapa takut ya? Bukan takut bang, ini udah pagi itu mah takut jero HTT-nya. Ya. Namanya Padahal mah lain takut. Atau era. Nah, Bating nonton film sama. ikutlah si abang teh. Bener eta lantai paling dasar, pas buka dah itu si gata. Beda. Weird eta asli beda. Curang. Tadi pada teu kieu, urang teu ngomong ke si abang teh. Dino cenah, jadi kalau misalkan mau naik lebih cepat lewat tangga aja cenah. Itu ada di bawah tapi itu nggak ada lift. Oh iya siap. Geus kanu mobilnya. Nah, si abang teh lewat tangga masih gancang. Kanu tangga pas naik di tangga. Anjing, itu kan eueuh lift. Ya. Mun misalkan aya lift, tah nu nyorot ka ditu teh eta anjing basement. Eueuh lift tapi bos.
berarti mainkan ilusi gak? Ya sih. Saya ngerti ya namanya. Ya, mulai wah rada aneh gitu. Tapi menurut Kang Rangga ya mah baru nanyanya menurut Kang Rangga emang aya makhluk atau jin atau ya kali itu anu bisa mempermainkan pikiran atau merubah suatu tempat jadi beda gitu, emang aya? Bisa. Kan bisa. jin tuh dikasih kesaktian. Oh. Jadi Dikasih kesaktian gini. jadi si Mau menggerakkan benda apapun juga bisa. berarti kejadian si Mang Nino mah karena dia mempermainkan pikiran pikiran Mang Nino nya. Jadi seolah-olah di tempatnya bla 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 padahal asli nama gitu gitu. Nah, saat kejadian Kang Nino merasa takut. Nyala. Nah, saat Kang Nino merasa takut, otomatis energi dia makin kuat. Oh. Yang tadi teh berarti Ya. semakin takut teh. Jadi rasa takut itu seolah-olah si eta teh narik energi itu si Mang Nino nya. Jadi makin kuat. Oh, iya. Nah, di situ oke banyak sih kejadian di hotel itu teh walaupun cuma sehari. Ya intinya salah dua di antaranya eta gitu. Dan ketika kita pulang ke Bandung, pas ngecek, googling dan penasaran teh hanya ternyata hotel itu tuh memang terhantu karena urut tsunami. Oh. Itu payung, Bos. Ya. Eta bener apes pisan eta mah. Bandung langsung balik orang teh. Aduh, untung ke sabulan di dinya nya. Wah, kebayang we. Bayang orang udah lagi nge-review. Sebulan di dinya cicing sigana Nge-stress ini. Oke, gengs, itu tadi cerita di Om Nino nya. Ada Om beberapa Om Nino tidak apa-apa wae nya. Saya masih kecil. Cerita di Nino ada beberapa sebenarnya mah si Nino pada nyari tadi enggak gitu atau Kayak mau ada yang ditanyakan, boleh. Kalau misalkan cerita lagi mah ya sebenarnya mah banyak sih. atau mau nanya Nino bisa penasaran gitu penasaran naon boleh. Nah, kayak gini nih, kayak apa ya, semacam bobonekaan sana jalangkung. Nah kayak di konten-konten orang lah, atau misalkan kayak di konten gitu ya, upload kontennya Rokok tingali Darko lah. Itu teh bener atau enggak gitu, settingan atau bukan? Oh, memang pernah lihat. Jadi dulu juga pernah punya pengalaman main jalangkung, tapi main jalangkung itu nggak segampang kayak gitu. Jadi sempat lihat ada yang main dari main jalangkung, terus yang lenceng. Sama yang lonceng. Jadi kalau di sini ada apa-apa, lonceng itu bunyi sendiri. Nah, tapi kalau sepengetahuan saya, kalau main jalangkung itu nggak sembarangan. Oh, jadi ada triknya. Bukan ada triknya, jadi nggak sembarangan, nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Berarti benar. Ya kalau untuk nggak tahu ya itu nggak tahu gimmick, nggak tahu enggak, tapi ya bagi orang-orang ahli supranatural juga bisa menyimpulkan itu gimmick atau bukannya. Tapi kalau pengen lihat lebih jelasnya, nanti kita main jalangkung. Woi. Tapi ritualnya emang kayak gini, Kang. Memang ritual jalangkung itu macam-macam, hampir mirip seperti ini, cuman ini untuk gimmick atau enggaknya saya nggak tahu ya. Cuman kalau untuk pembuktiannya nanti main jalangkung, nanti kita bisa buktiin. Oh gitu. Tapi sepengetahuan saya tidak semudah ini memanggil jalangkung itu. Dan juga tulisannya tidak akan putus-putus. Itu rata-rata jalangkung. Rata-rata. Jadi nyambung gitu. Nyambung. Jadi di video ini di channelnya Hari Hari di sini si jalangkung itu nulis putus-putus. Sepengetahuan saya kalau misalkan pemanggilan jalangkung
itu tuh tangan itu tidak boleh terlepas. Jangan. Kan ini terlepas semua. Langsung balik lagi pegang. Langsung masuk lagi. Oh. Enggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Jadi harus terus. Harus terus gitu harus pegang. Harus benar-betul diselesaikan sampai dia sampai pulang. akhir, sampai pulang. Itu semua yang megang harus jangan sampai dilepas kayak gini gitu. Iya. Berarti Jangan sampai dilepas. kesimpulannya ini gimmick ya. Balik. Ya itu sih kalau menurut saya belum pernah menemukan bermain jalangkung dengan semudah ini. Nah tapi di balik gimmick atau bukannya, ya saya juga nggak bisa ngasih kesimpulan. Cuman bermain jalangkung tidak semudah seperti ini intinya. Tapi kalau misalkan kan karena ini kan mewakili pertanyaan Pak Agus Nino ya, jalangkung itu asli atau palsu atau gimana? Nah ngelihat ini terus dengar kalau si jalangkung itu nulis nggak pernah putus-putus, terus ini lepas nempel lagi kayak gitu. Dan menurut Kang Rangga nih, Kang Rangga kan sebagai istilahnya ahli energi spiritual ya, pasti lebih paham lah yang kayak gini. Karena ini tulisannya putus-putus, terus karena lepas dipegang lagi karena kayak gitu. Kalau saya tanya cuma punya dua pilihan gitu, Kang Rangga mau jawab apa? Kalau saya tanya Kang Rangga cuma dua pilihan jawabnya, gimmick atau bukan gitu, di video Gimmick. ini. Gimmick. Berarti menurut Kang Rangga ini yang memang gimmick, pure gimmick ya. Karena jalangkung yang asli itu nggak kayak gitu. Bermain jalangkung itu nggak semudah Nggak segampang ini. seperti itu. Nggak kayak gini lah itu. Nggak kayak gitu. Kalau untuk loncengnya sendiri, Nah kalau untuk yang lonceng kan gini. Lonceng. Kalau dia masih gerak berarti dia masih di sini. Dia masih gerak berarti dia masih di sini. Iya. Berarti dia main jin atau gimana? Apakah kamu Ya berarti kan itu masuk nanyain masalah jin. Nah bunyi lagi kan. Berarti jinnya masih ada di situ. Dia bilang kalau dia masih gerak jinnya masih di sini. Jinnya Nah, masih sekarang di sini. permasalahannya dari apa? Dari lonceng. Loncengnya. gimmick lagi atau bukan? Ini kan Enggak, dari- saya mau nanya gini, Kang Rangga. bukan di tempat lain? Tadi kan Kang Rangga bilang ya, ada Ya, bunyikan jin yang memang bisa menggerakkan benda. Ada. Berarti itu juga ya ada kemungkinan digerakin sama si jin itu sendiri. ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Cuman kenapa bawahnya harus hitam? Maksudnya harus hitam seperti ini? Kenapa tidak digantung? Digantung aja biasa. Hah? Saya punya video ini, video lonceng kayak. Jadi ada yang menggunakan remote. Bentar. Ini maksudnya gimmick gitu. Nggak tahu kalau gimmick ya. Cuman 100% mirip seperti ini. Oh. Ya sih. Saya punya video. Gantung. Jadi portable. Ya. Pencet pakai jadi remote-nya kayak kunci mobil. Dipencet pakai remote, lonceng Oke, itu oke. bunyi sendiri. Berarti ini ada kemungkinan gimmick juga. Karena kalau yang namanya jin untuk menggerakkan satu benda, ya itu butuh energi jin yang besar. Oh, jadi bukan istilahnya mah lain jin ecek-ecek modelnya. Nya. Penuh jin-jin anu. Benar-betul jin-jin Kalah. sekelas ribuan tahun lah. Oh, ya baru bisa ngerakin Kayak benda. iya makanya belum exorcism. Exorcism. Jadi benar-benar teh ngalayang. Ya itu jin geus ribuan tahun itu menurutnya. Iya, kalau lonceng kayak gini sih saya juga emang sering ngeliat gitu. Memang banyak dijual di tempat alat sunat. Jadi portable maksudnya. Jadi portable. Oke. Kalau memang ini lonceng benar, kenapa nggak digantungnya harus Atau di dipegang ya. Iya. Ya. pegang aja gini, gerakin gini. Benar. Kenapa harus di meja dan ada tatakannya warna hitam? Itu ada remote-nya. Berarti Jadi remote-nya kayak kunci mobil. Kayak gini ya videonya. Saya punya video lonceng ini ya, contohnya. Jadi itu ada mesin. Di dalamnya itu ada mesin. Nah, kayak gini aja. Nah, ini kan remote-nya. Ya. Ini remote-nya. Oke. Nanti kita pijit. Oh.
Ya. Kenapa nggak dipegang? Kalau memang real udah aja pegang. Kalau nggak di kayu aja, bikin kayu, nggak usah ada dudukannya, pegang. Iya bang. Kecuali semua lepas tangan, semua tim lepas tangan, langsung diamin. Emang seperti itu, berarti orang kan punya kemampuan yang besar. Coba masukin ke badan saya. Oh jadi Kang Rangga pengen si narko ini nyoba masukin ke badan Kang Rangga gitu. Boleh. Soalnya kan dia udah bisa manggil untuk menggerakkan lonceng kan. Wah iya piramid kalau kayak gitu, wah ini kayaknya Kang Rangga penasaran narko ya. Soalnya kan udah berani menggerakkan lonceng kan si jinnya. Berarti bukan jin sembarangan loh. Iya jadi maksudnya untuk menggerakkan benda. Si narko ini udah bisa istilah nama memperbudak jin supaya nurut gitu. Iya. Sok gerakeun eta gitu. Dan bisa ada kemungkinan juga si Darko ini nyuruh masuk ke Kang Rangga gitu. Ya. Bisa juga kayak gitu ya. Oh, jadi kan itu kan jinnya kan berarti jinnya yang tingkatannya kan jin tuh ada tingkatan loh. ya. Ada tingkatan. Nah, di dalam Islam itu jadi saat jin menampakkan wujud ke dimensi kita, ya. Nah itu tuh jadi kasar. Ya. Jadi saat dia berada di alam kita, yaitu posisi terlemah. Oh, begitu. Posisi terlemah jin. Karena dia kehabisan energi ya, masuk ke dunia kita. Nah jadi saat fenomena jin menampakkan diri di alam manusia, nah itu disebutnya tasyakul. Tasyakulnya. Oh. Berarti saya nanya lagi boleh? Boleh lanjut. ya? Nah, kalau tadi kan masih jam emang bener seberapa? ya? Masih jam 2 subuh ta. Masih panjang kene keadaan awal Can kongkorongok. Tadi kan ngebahas kalau jin atau makhluk gaib menampakkan diri dia lemah. Ya. Terus ada yang video-video nih yang ketika melihat sosok ngetil anak atau pocong ngeblegedeg dipegang, ternyata bener nggak? Oh itu jelas palsu. Kan Banyak kan kelemah channel cenanya. kan banyak kan channel yang kuntilanak quick sama apa? Oh, benar Pernah tahu kan? itu parah ini. Kuntilanak quick sama genderuwo. Quick. Menceng nyanyi. Quick. Mbak Wik, maaf ya. Itu mah pernah tahu kan? Berarti itu mah jelas settingannya. Ya itu jelas settingan. Jangan-jangan si Baron ya. Tapi memang tapi kan memang kehidupan di alam jin sama kayak kehidupan kita di alam manusia, dia juga punya kehidupannya. Jin itu ada yang muslim, ada yang kafir, sama aja nanti di hari akhir pertanggungjawabannya juga diminta. Oh begitu. Kebayangnya jin main Jin PUBG. juga bisa mati. Ayo anjing ngecit main padahal PUBG. ngecit Cenah heureun jelema cenah main PUBG. Kaream cenah anjir. Iya sering cenah. Kacau itu euy. Kacau. Dipecat di kakak juga Oke, langsung jadi berarti jelema. Kesimpulannya si Jalangkung itu jelas gimmick ya. Kesimpulannya si lonceng juga jelas gimmick ya, karena Alino juga ngeliat ya tadi mainin lonceng tuh kayak gimana. Jadi memang ada ilmunya, cuman untuk gimmick atau enggaknya ya kalau menurut saya sih saya pernah ngeliat kayak gini gitu, pernah ngeliat alat kayak gini gitu, dan portable pakai remote. Cuman kalau memang ini benar gitu, bukan gimmick, nah berarti kan dia ilmunya udah tingkatan ilmunya udah besar nih. Dia soalnya bisa manggil jin untuk menggerakkan barang. Berarti dia juga bakal manggil jin untuk memasuki badan kita. Nah di situ saya pengen coba memasuki ke badan saya. Jangan ke badan saya, ke badan Kang Baron aja coba. Siap. Oke, kesimpulannya jadi gengs, kesimpulannya sih ya, untuk video yang Jalangkung menurut Kang Rangga nih, ahli energi dan spiritual, itu emang gimmick. Ini menjawab pertanyaan Anino ya.
ini bukan ada niat kita ngebahas tiba-tiba niatin ngebahas dari ini Darko, enggak. Cuman kebetulan kita lagi ngobrol, Mang Nino bercerita, berbagi pengalaman dan bertanya. Akhirnya Kang Rangga ya sebagai istilahnya ahli energi spiritual ngelihat, dan kita akhirnya punya kesimpulan bahwa di video yang Ricis pokoknya di channel 2 itu yang Jelangkung udah jelas, ada kemungkinan besar itu gimmick, dan untuk yang lonceng ada kemungkinan besar juga gimmick karena Kang Rangga juga pernah melihat alat yang seperti itu. Jadi begitu gengs, pada intinya apakah merasa tersinggung atau gimana, kita punten aja karena nggak ada niat buat ke situ. Kita hanya menjawab pertanyaan dari Nino. Kok kalau merasa tersinggung atau merasa nggak enak atau gimana, ya kita punten juga karena kita hanya menjawab pertanyaan Gus Nino ini. Tapi untuk masalah istilahnya tantangan coba masukin jin dalam bentuk apapun ke Kang Rangga atau ke saya pribadi, because saya mah nggak mau sih, mending ke Kang Rangga aja. Itu silakan, kalau memang nggak enak ya bisa langsung komunikasi aja sama Kang Rangganya gitu, karena saya mah nggak ngerti kalau masalah itu mah begitu. Benar, Nino, Kang Rangga, seperti itu kesimpulannya? Iya. Apalagi kalau jinnya udah gondrong kayak dia ya. Iya. Wah, itu mah jin sakti we pokoknya. Jin sakti mandraget dan Mandraguna. mandraguna. Baik nih. Bisi gitu. Ya maunya bagaimana, Masih- silahkan. Masih mau nanya atau masih mau bercerita? Kalau- atau mau nunggu nanti kita bikin part 2 pembuktian kalau ini. Ya kalau saya Ya, pertanyaannya ini yang terakhir, kalau misalkan nanti part 2 mulai, saya boleh ikut lagi. Boleh, silakan. Saya pengen lihat gitu. Benar. Nggak perlu lihat. Boleh Kang Ngerasa- Nino megang jalan megang juga lebih boleh. bagus, Oh, megang gitu. lebih bagus. Boleh. Saya megang jalan tunai. Ya, yang penting tangan nggak boleh lepas aja. Oh, siap. Alright. Kemarin aja kita butuh mediator 2. Jadi nggak segampang masukin jin ke dalam badan manusia itu, nggak segampang kayak bisa gitu. Kan ada kan kayak ilmu nyambat tak langsung masuk. Nah, sedangkan saat posisi jin masuk ke dalam tubuh manusia, saat dia keluar, badan kita tuh lemah, jadi lemes. Sementara di channel tersebut dia bisa Sementara di channel 2-3 kali. di channel tersebut semuanya kok bisa masuk saat jin itu keluar sendiri, yang namanya nggak ada lah hodam apa itu nggak ada namanya, itu tetap aja jin. Ya, ya, Nah, ya. korin kan itu korin bawaan kita dari lahir Ya. ya. Nah, kalau jin masuk ke dalam tubuh manusia terus keluar lagi, otomatis badan kita lemah. Nggak mungkin masuk. Pernah lihat kan video yang semua timnya pernah bisa masukin jin ke badan? Nah, pas udah keluar biasa lagi aja, Ya, ya. tidak segampang itu. Oh. Jadi saya mau nanya lagi nih, jadi makin penasaran nih ke Kang Rangga. Soalnya itu kayak jika nanya pisan gitu masalah energi jeung spiritual. Kayak pertama pertanyaan itu ya si lonceng. Jangan kumpang geus jelas lah nya, kita bisa menyimpulkan bahwa itu puntennya gimmick lah eta mah lah. Karena ada buktinya. menyimpulkannya. Karena Kang Rangga kan ahli energi yang spiritual. Jujur saya percaya gitu. Karena kenapa saya percaya? Saya udah berapa kali ngelihat Kang Rangga kayak ngambil pusaka di tempat anu mungkin gitu, tiba-tiba itu kan butuh benar-benar energi gitu kan. Berarti kan udah bisa dibilang ahli energi lah nya Kang Rangga. Untuk Jelangkung saya percaya lah kalau itu gini. Nah, kalau untuk lonceng saya juga yakin Kang Rangga pasti bakal bilang gini, karena Kang Rangga punya bukti bahwa itu dimainin sama remote. Bener nggak? Ya. Nah, untuk channel si saya ini, nah kalau Kang Rangga saya kasih pilihan lagi, satu jawaban, 2 pilihan gitu.
analisa gimmick atau asli gitu. Kang Rangga mau bilang. Oh, yang masuk tiba-tiba masuk kayak mamat gitu, masuk tiba-tiba mamat gitu langsung keluar lagi, biasa lagi badannya. Sebetulnya gini ya, kalau orang kerasukan, yang namanya sifat-sifat jin itu kasar, bahasanya pun kasar, bahasanya kasar, sifat-sifat jin itu. Nah, saat manusia dirasukin oleh jin, nah otomatis energi kita itu lemah. Nah, saat jin keluar itu seenggaknya kalau kita nggak lemah, pingsan. Karena terserap. Tapi ini yang saya lihat kan biasa-biasa aja. Atau mungkin mereka emang punya teknik tersendiri karena nggak buat apa istilahnya aing mah kuat gitu. Aing kuat gitu rek asup sabaraha hiji jin oge gitu. Apa mungkin nggak bisa ada seseorang yang bisa ngebuat dirinya aing kuat sok tilu jin asup ke orang kuat. Mungkin nggak? Kalau menurut saya sih nggak mungkin. Nggak mungkin kalau menurut saya. Ya. Nggak mungkin. Tapi untuk jinnya sendiri mungkin Meskipun gitu. gini ya, meskipun jinnya, oh ini jinnya baik begini, yang namanya jin kan istilahnya golongan setan, golongan iblis. Dia ngaku ini bisa. Ngaku ini bisa. Ya, lebih pintar. Yang mengelabui manusia. Iya. Kan sudah dijelaskan dalam ayatnya juga kan udah ada. Jadi poin utamanya Kang Rangga berani bilang analisa juga gini ya. Ya kalau menurut saya Menurut ahli energi ini. Kalau saya emang nggak berani bilang soalnya saya nggak tahu apa-apa kalau masalah energi spiritual segala macam gitu. Ya gini aja lah. Cuman ini mah di mata Kang Rangga. Nah gini aja lah. Rata-rata yang udah kemasukan pernah nggak ngelihat orang yang kesurupan, Kang Baron? Pernah. Sesudah kesurupan gimana? Dia kayak orang bingung. Enggak, pingsan atau lemas? Ya, ada yang pingsan, ada yang lemas. Pernah nggak ngelihat kesurupan langsung biasa lagi aja ngerokok normal, ngobrol biasa gini? Enggak sih, kok kayak gitu. Nah, mungkin Kang Baron juga bisa menyimpulkan. Berarti Gimse nya. Gimse. Ya, udah jelas, udah saya simpulkan ya. tapi logis. Oke, sahabat SX, jadi tadi obrolan kita untuk malam hari ini mungkin cukup sampai di sini aja. Dan semoga dari obrolan ini kita punya banyak manfaat ya. Punya banyak pengetahuan juga masalah seperti dunia jin itu kayak gimana. Tapi yang pasti saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga buat Pak Nino, buat Kang Rangga juga, buat semua tim juga. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah mau nemenin saya di sini. Buat kalian juga terima kasih udah nonton video ini. Kalaupun ada dari Anda yang mau kurang yang nyarita di DSX gitu, mangga itu follow we IG-na. Nah, iya IG-nya follow DM weh. Oke, lamun misalkan keterima bisa bercerita kayak Mang Nino, insya Allah lah ya merchandise di barudak mahnya kayak lah sabatang wae mah gitu. Bisi gitu ya mah. Merchandise apa tuh sebatang? Bisi yang nyarita ya orang bukan cerita horor ya gitu. Tapi komedi kop datang we ka dieu. Kan wayahna syuting dibikeun ka subuh tuh. 2:30 anjir. Pokoknya mah tetap pantangan channel Dark Side Ekspedisi. Ya, pasti nama jangan lupa support dengan cara like, share, komen, jeung subscribe. Hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When we talk to see